eh, Bible study kita. Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih ya Bapak. Di malam hari ini kami semuanya, keluarga BFG, bisa berkumpul bersama untuk mengikuti pelajaran Bible study yang mana topiknya akan disampaikan oleh Tanti. Bapak di surga, berkatilah anugerahkan Roh Kudus supaya Tanti bisa membawakan seluruh isi itu sesuai dengan hikmat apa yang Engkau kehendaki. Bapak, semuanya ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Kasih amin. Amin. Ya teman-teman, selamat malam. Hari ini kita masuk ke topik berikutnya karena dari Joshua ada satu tokoh lagi di Joshua 2 sampai nanti Joshua 6 ada satu tokoh perempuan namanya Rahab. Nah, Rahab ini tokoh yang cukup unik, tokoh yang nanti namanya tuh masuk sampai ke jajaran Kitab Perjanjian Baru juga namanya disebut, dan dia ini perempuan yang istimewa karena dia adalah seorang dengan latar belakang seorang pelacur, dan dia ini adalah nenek moyang daripada si Daud dan juga nenek moyang daripada Yesus Tuhan kita sendiri. Jadi sekali lagi ini perempuan yang sangat istimewa dengan latar belakang yang sangat spesial. Oke, then we know woman ya. Hari ini kita ngomongin perempuan. Perempuan itu katanya multitasking. Perempuan itu selalu um, ya secondnya apa ya, kalau di masyarakat tuh kayaknya second class lah. Sampai saat ini pun perempuan-perempuan itu susah lah untuk dapatkan same class with the men gitu loh. Masih perjuangan di mana-mana. Nah, untuk dunia modern sih oke lah. Oke lah. Di dunia yang belum terlalu maju, perempuan itu selalu penuh perjuangan. Oke, di dalam rumah pun sampai saat ini, walaupun kita tinggal di negara yang modern, perempuan ini biasanya, ya itulah, kalau ibu-ibu itu ya, mak-mak itu ya, selalulah dari kaos kaki hilang disalahin, sampai anak ngenek kelas juga maminya yang salah, semua salah mami. Biasanya perempuan itu punya banyak sekali peranan, dan perempuan itu punya peranan yang penting. Walaupun tidak ada kelas kadang-kadang, tapi perempuan itu punya peranan yang sangat penting. Katanya di belakang laki-laki yang sukses harus ada perempuannya. Jadi sekali lagi perempuan itu punya peranan. Oke, mari kita dengar lihat sebelum kilas balik, sebelum kita masuk ke ini siapa sih Rahab ini. Kita tahu Yesus pernah ngomong satu perumpamaan sebelum hari-hari Tuhan. Jadi kalau kita baca Matius 24, 25, judulnya aja khotbah akhir zaman. Nah, dalam khotbah akhir zaman itu tiba-tiba Yesus ngasih 4 perumpamaan. Dan salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus beri adalah, nah, perempuan ini, si 7 perempuan yang perawan ini, di mana ada 5 yang bodoh dan 5 yang bijaksana. Dan kita tahu bodoh dan bijaksana ini bedanya tipis-tipis. Dua-duanya pakai bajunya sama-sama putih, dua-duanya sama-sama bawa terang, dua-duanya sama-sama make upan keren gitu, sama-sama ketiduran lagi. Jadi bukannya cuman yang bijaksana, wah matanya bening nggak pernah ketiduran minum kopi melulu. Terus yang bodoh ini suka ketiduran, enggak. Alkitab mengatakan dua-duanya juga ketiduran. Jadi dua-duanya bisa melakukan hal yang teledor, dua-duanya juga bisa bisa make a mistake, dua-duanya juga bisa switch off. Tetapi yang membedakan adalah ada satu yang do homework, membawa minyak lebih daripada yang satu. Yang satu nggak mau tahu, short term, nggak mikirin long term. Jadi ada 2 jenis perempuan, dan akhirnya 2 jenis perempuan itu digambarkan dengan gambaran jemaat Tuhan. Gambaran jemaat Tuhan yang ada persiapan dan tidak ada persiapan. Sesungguhnya, kalau kita lihat 2 perempuan ini, bedanya tipis-tipis sih sebenarnya. Kayak lagi, bukan soal berkat, bukan soal genetiknya. Kalau lahir pinter ya pinter gitu, bukan. Dan the foolish and the wise ini bukan soal genetically pinter, bapaknya lawyer, anaknya lawyer, cucunya lawyer, bukan seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan genetik, nggak ada hubungannya sama 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 apa backgroundnya, tetapi sekali lagi soal pilihan. Pilihan itu menentukan nasib. Pilihan itu menentukan your future. Jadi future-nya itu tergantung pada pilihan. What your choice? Kalau aku choose to be wise, then I must bayar harga, yaitu sambil berjalan, gue bawa terang,
gue bawa botol minyak, minyak itu gampang tumpah, minyak itu bau, minyak itu bikin hidup gue tuh nggak bisa lari-lari. Tapi ya, gue mesti bawa minyak karena untuk long term. Terus sekali lagi, kalau kita mau masa depan kita baik, menurut Alkitab, itu tergantung pada pilihan kita. Nah, hari ini saya mau ngomong ini berulang kali, dan di dalam renungan hari ini tentang si Rahab ini adalah tentang pilihan. Pilihan itu menentukan nasib kita di masa depan. Oh, Jadi yang oh menentukan kamu di situ. masa depan kita bukan soal berkat Tuhan, bukan soal iman, tetapi pilihan menentukan masa depan. Oke, berikutnya. Yesus juga pernah ngomong perumpamaan tentang rumah yang dibangun di atas batu dan rumah yang dibangun di atas pasir. Dua-duanya rumah. Dari luar nggak kelihatan. Ini rumah dari pasir apa dari batu, nggak ada yang tahu. Tapi yang membedakan ketika terjadi badai. Sekali lagi, bukan soal hoki, tetapi soal keputusan. Dari awal ketika saya membangun rumah saya, ketika saya membangun keluarga saya, ketika saya membangun perusahaan saya, what kind of foundation that I want to build. Dan itu yang menentukan ketika ada peristiwa besar, ketika nanti ada ujian yang datang. Nah, kemarin Tante Liana bawanya bagus ya. Ujian itu datang dari Tuhan. Dan ketika Tuhan menguji, ya harus lulus. Nah, makanya ketahuan. Makanya teman-teman, fondasi hidup kita itu menentukan. Nanti ketika badai hidup datang, fondasi itu sangat menentukan. Nah, kita masuk ke mulai tadi itu pembukaan, sekarang kita masuk ke dalamnya lagi. Oke, teman-teman, ada 4 perempuan yang dimention di dalam genealoginya Jesus. Ada 4 perempuan. Di dalam kitab Matius itu biasanya si ini memperanakkan si ini beranaknya, si ini itu nama laki-laki semua. Tetapi ada 4 perempuan yang disebut. Satu, Tamar. Tamar itu menantu daripada si Yehuda. Menantu Yehuda ini kawin dengan anak pertama. Jadi Yehuda tuh punya beberapa anak, 3 anaknya. Anak pertama dapatlah menantu si Tamar ini. Tamar ini bukan orang Yahudi. Nah, saya lupa orang apa, Midianite atau orang Amorite, pokoknya dia orang-orang Kanaan lah gitulah. Nah, terus itu si anak pertama meninggal. Dan menurut menurut adat, karena anak yang pertama meninggal, jadi dia boleh kawin sama anak kedua. Anak kedua namanya Onan. Anak pertama gak ada nama. Anak kedua namanya Onan. Kawinlah sama si Onan nih jadi bini. Jadi ensonya dikawinin kan, dikawinin. Nah, habis dikawinin ternyata si Onan ini nggak mau nih kasih kok cici iparnya. Jadi kalau dikawinin terus dia punya anak, ya stop jadi istri gitu loh. Jadi boleh gitu loh punya anak yang sudah punya status gitu. Kalau nggak punya anak nggak punya status. Tapi Onan ini jahat. Dia cuma mau tidur sama ensonya, tapi nggak mau kasih keturunan. Sehingga air maninya dibuang. Maka ada istilah onani. Nah itu ya. Jadi si Onan ini jahat. Nggak mau ensonya punya anak. Akhirnya digantunglah, dia nggak punya suami, nggak punya anak, dan dia itu dikembalikan secara halus, dikembalikan kepada keluarganya oleh si mertua. Tetapi si Tamar ini, dia kan bisa kembali kepada keluarganya, terus kawin lagi lah sama orang lain gitu kan selesai. Jadi nggak usah jadi jandanya orang Yahudi yang suami pertama meninggal, suami kedua adiknya iparnya juga bukan orang yang baik sama dia gitu loh. Dan mertuanya mengembalikan dia. Tamar punya pilihan untuk udah deh gue pulang kampung, gue jadi orang gue aja gitu. Tapi tidak. Tamar itu melihat sebuah opportunity. Tamar itu melihat menjadi orang Yahudi, walaupun ribet, orang Yahudi nggak boleh makan babi lah, Tuhannya juga cuma boleh satu lah, nggak boleh gado-gado. Tapi Tamar berusaha untuk menjadi bagian dari orang Yahudi. Menjadi bagian dari 12 suku ini, yang salah satu suku ini nanti akan menjadi ibu daripada seorang Mesias. Dan dia mau. Dan Tamar itu wah hebat lah. Dia bikin rencana, dia tidur sendiri sama mertuanya. Sehingga nanti dia dihamilin sama mertuanya sendiri. Walaupun caranya mungkin buat kita itu tidak benar, tetapi kelihatan
dia ini ngotot untuk menjadi menantu orang Yahudi, untuk menjadi bagian dari orang Yahudi, dan dia persuit, ya kan? Dia persuit, dan akhirnya memang dia melahirkan anak, dan dia itu betul-betul nanti jadi salah satu nenek moyangnya Yesus, itulah si Tamar. Jadi ketika dia itu bukan orang Yahudi, tetapi dia berusaha bagaimana caranya jadi orang Yahudi. Dan ini yang kita lihat di dalam Alkitab ini, kita ngelihat, wow, dia ini berusaha, usahanya. Jadi keputusan yang dia ambil untuk jadi orang Yahudi, dan dari semua perempuan dia paling banyak berkorban kali zaman itu ya. Dan ternyata memang dia dipilih untuk menjadi keturunannya, salah satu keturunan orang penting. Wow. Berikutnya, berikutnya kita lihat Rahab. Rahab ini juga punya latar belakang pelacur. Nah, ini dia ya, pelacur, dan dia juga bukan orang Yahudi. Dan kita akan lihat kisah Tamar hari ini bagaimana perjuangannya dan keputusannya untuk menjadi orang Yahudi. Dan ada Ruth, Ruth juga orang Moab, dia juga menantu, menantu orang baik-baik, tapi suek gitu loh. Kawin-kawin-kawin belum punya anak, lakinya mati. Ah, engkoknya lakinya juga mati, mertuanya juga mati. Dapat mertua miskin, udah miskin nggak punya apa-apa lagi, mesti pulang, mertuanya pulang kampung. Dan dia ikut mertua. Kalau ikut mertua kaya enak, ini ikut mertua miskin, nggak punya apa-apa. Udah gitu mertuanya tuh punya agama-agama yang ribet lagi. Dan dia mau ikut. Ruth mengatakan, di mana engkau tinggal mertuaku, aku tinggal. Di mana kau bermalam, aku bermalam. Bangsamu, bangsaku. Ya kan? Tuhan lu yang lu sembah itu, yang lu katakan hebat itu, lu bilang Tuhan lu hebat, tapi hidup lu sial gitu ya. Gua aja mau ikut gitu. Nah, ini hebatnya si Ruth. Dan Ruth ternyata, wow, ikut mertuanya miskin, nggak selamanya miskin. Ketika dia mengambil keputusan ikut mertuanya, ketika dia ambil keputusan menghormati mertuanya, mencintai mertuanya dengan cinta ya, wow, ini keputusan yang besar dalam hidupnya. Tuhan payback. Dia ketemu orang the most eligible bachelor ya, paling kaya, nah saudara sendiri, dan akhirnya dia bukan cuma dapat suami kaya, jadi nyonya kaya, tetapi dia juga akhirnya menjadi salah satu nenek moyang daripada Yesus. Wow. Di sini kita makin wow ya. Dan nanti ada perempuan yang ketiga yang kurang baik, ini perempuan selingkuhan. Islam selingkuhannya si siapa, Salomo, yang juga dia masuk dalam daftar menjadi nenek moyang Yesus. Tetapi namanya tidak disebut. Nama suaminya disebut orang Uria. Dan suaminya ini yang sebenarnya orang yang baik sekali. Nah, teman-teman, hari ini kita akan fokus pada Rahab. Jadi ada 4 perempuan, yang nomor 2 ini kita akan bahas, seorang pelacur yang bisa menjadi nenek moyang Yesus. Kan ini suatu yang different ya. Teman-teman, sebentar ya, saya coba kita dengarkan. Pengintai-pengintai di Yeriko diambil dari Yosua 2 ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukan kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang teliti masuk ke dalam rumahmu, yang telah masuk dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu, dan berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Jadi ceritanya, ketika Yosua itu pengganti Musa, dan dia harus membawa bangsa Israel itu dari Mesir keluar padang gurun, mau masuk ke tanah perjanjian. On the way masuk ke tanah perjanjian, Musa nggak boleh masuk karena dia bikin kesalahan yang fatal.
Dan kita udah pelajarin itu kan. Nah, ketika dia mau tinggal masuk aja, udah sampai nih di tanah perjanjian ini, dia sampailah di kota yang pertama, yaitu kota Yeriko. Di kota ini, dia nggak punya strategi, dia nggak tahu bagaimana harus menghadapi orang kota ini, karena dia kelamaan di padang gurun, 40 tahun di padang gurun. Jadi dia tuh udah lupa how the urban life, gimana kehidupan orang kota dia lupa, gimana kehidupan orang desa dia lupa, karena kelamaan tinggal di padang gurun, mengembara selama 40 tahun. Tetapi supaya tidak mengulang kesalahan yang sama, dulu kan pernah tuh, Musa ngirim 12 orang, akhirnya jadi ribut. Ribut di antara 12 orang itu, akhirnya jadi nggak karu-karuan, mereka berjalan 38 tahun. Nah, untuk supaya tidak terjadi keributan, maka dikirimlah 2 orang. Jadi, biasa orang Yahudi ini kalau atas kesaksian 2 orang, apa-apa menjadi sah. Jadi, kenapa dalam Alkitab tuh kalau Yesus tuh nulis 2 kali di tanah. Terus kenapa 10 loh batu tuh mesti 2 kali ditulis. Jadi apa-apa 2 kali itu confirm, double confirm. Jadi orang Yahudi ini kalau ada peristiwa besar harus ada 2 orang saksi. Nah itu suatu adat. Sehingga nanti kalau kita baca kitab Wahyu, nanti akan muncul lagi 2 orang saksi sebelum hari hari kiamat, hari besar itu nanti ada 2 orang saksi. Jadi bagi orang Yahudi adalah suatu apa ya, suatu tradisi kalau ada 2 orang yang ngomong berarti double confirm. Nah, jadi ceritanya 2 orang ini dikirimlah ke rumah pelacuran. Nah, kita lihat kotanya dulu ya. Kotanya Yerusalem itu adalah salah satu kota yang tertua di dunia. Jadi ketika Joshua itu sampai ke kota Yerusalem, ke kota Yeriko, Yeriko itu bukan kota ecek-ecek. Di zaman itu, Yeriko itu suatu kota besar, suatu kota yang termasuk metropolitan zaman itu. Kenapa? Karena ini kota punya sistem keamanan yang sangat kuat. Kenapa? Kotanya itu berlapis, temboknya itu bukan 1 lapis. Temboknya itu teman-teman bisa lihat 2 lapis. Ini lapisan luar, ini lapisan dalam. Sehingga zaman dulu kenapa kotanya semua bertembok-tembok dan dipagerin seperti benteng? Karena zaman dulu tuh orang tuh gampang dirampok, orang tuh gampang diperang gitu loh. Jadi orang itu mesti hidup bersekutu di dalam benteng sehingga lebih kuat. Sehingga kalau ini benteng-benteng ini kayak apartemen. Jadi kayak apartemen, kayak kondo gitu loh, dijadiin satu, dikrem jadi satu. Dan itulah mereka tinggal. Sedangkan tanah pertanian mereka itu di luar ini tanah pertanian mereka. Jadi mereka keluar masuk gitulah kalau siang, kalau malam tutup supaya aman. Dan mereka tinggal di kota ini yang ini renuntuhannya nih. Kita nonton bisa lihat ya. Ini lebarnya tembok. Lebarnya tembok itu saking gedenya, itu orang bisa tinggal di dalam tembok. Jadi temboknya itu bukan tembok tipis pakai batu bata, temboknya super tebal. Sehingga defense-nya itu sangat kokoh gitu loh, kuat. Dan di dalam itu isinya apartemen semua. Oke. Teman-teman kalau yang pernah ke Jericho, teman-teman akan lihat ini. Ini di gunung-gunung, ini biara-biara. Jadi di Jericho itu memang kotanya tuh dari batu-batu semua. Batu-batu dan double layer. Dan kota ini megah di zaman itu. Sehingga buat orang kayak Joshua, yang kayak orang suaku lah, orang orang 40 tahun tinggal di padang gurun, tahu-tahu mesti masuk ke kota dan mengambil alih kota-kota ini. Sehingga buat dia itu keder. Dan sehingga dia itu merasa harus mengirimkan mata-mata sehingga bisa ngasih tahu, oh benar, confirm apa yang harus dia buat, ya kan? Karena Joshua itu orang yang sangat pakai akal, bukan orang yang berjalan begitu saja. Nah, herannya ketika dia sampai ke kota ini, 2 orang itu disuruh cari berita, tahu Ya, itu Mama telat masuk zoom-nya. Dia mau ingetin. justru dia pergi ke rumah pelacuran. Mungkin orang bingung ya, kenapa cari berita itu di rumah pelacuran, bukan di kopitiam, di restoran, di hotel, atau mungkin zaman sekarang kita mau cari berita ke CNN, BCC, apalah kayak ini gampang, radio dan sebagainya, Sonora, kalau di Jakarta Sonora, kalau di sini Go Live and CNI, wherever.
Zaman dulu sumber berita itu ada di tempat-tempat yang orang berkumpul. Biasanya orang kumpulnya itu kan di rumah makan atau di hotel kan. Nah, entah kenapa zaman itu sumber berita yang terbaik itu ada di rumah pelacuran. Kalau teman-teman yang nonton film Korea akan biasa lihat namanya Giseng House. Giseng House itu rumah kayak kalau orang Korea Jepang itu apa namanya ya? Jepang itu Geisha House. Nah, itu tempat berkumpulnya para politikus, para penguasa, para bisnismen, sehingga berita yang mengalir, yang paling cepat untuk tahu negara, keadaan segala raja, keadaan politik, itu tempat yang terbaik memang di rumah pelacuran. Entah kenapa zaman itu ya. Nah, hingga dua orang ini pergilah ke rumahnya si Rahab karena Rahab profesinya adalah seorang mami. Dia seorang mami, dia punya rumah penginapan dan rumah pelacuran dan ya nggak tahu dah sebesar apa. Pokoknya di situ. Dan ketika dua orang itu datang, berita itu sampai ke raja di kota. Dan raja di kota bilang, ayo kasih sini. Kita kerjain deh dua orang mata-mata ini. Tapi anehnya Rahab ini nggak pro ke raja, tapi malah pro kedua orang ini. Nah pertanyaannya, why? Mari kita baca lebih lanjut. Yosua 2 ayat 5. Ketika pintu gerbang kalau malam ditutup ya, menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Terus si Rahab bilang ini, aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Itulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke Soto, naik ke Etik Room, dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan bentangan jerami yang ditebarkan di atas Soto. Maka pergilah orang-orang yang mengejar itu ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan. Ditutupnya pintu gerbang, segera sesudah pengejar itu keluar. Tapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu ke atas Soto. Jadi perempuan ini sembunyiin. Dia nggak kasih orang ini untuk menemukan raja ini. Padahal ini saudara bukan, ya. Saudara bukan, kenalan juga enggak, ya. Nggak ada hubungan darah, nggak kenal orang dua orang ini siapa. Cuma dia tahu ini orang bukan bangsa dia ya pastilah. Dari bahasanya udah ketahuan. Cara pakai bajunya juga udah ketahuan, modelnya mungkin ketinggalan ya. Ini orang dari padang gurun masih suaku keluar. Sedangkan dia hidup di kota yang sudah metropolitan. Dan ternyata perempuan ini hebatnya dia pro dua orang itu. Terus kita berpikir, why ya? Apa karena orang itu orang Yahudi? Apa karena dia itu Tuhan dilindungi kah? Gimana ya? Kita mau lihat cara berpikirnya perempuan ini. Kenapa dia itu melindungi dua orang itu? Oke, mari kita baca. Joshua 2 ayat 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto, ya. Dan berkatalah kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri itu kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinapi kami semua. Dan segala penduduk di negeri ini gentar terhadap engkau. Wah, hebat ya. Jadi perempuan ini ngomong, gua ini tahu berita tentang kamu. Gosip-gosip tentang kalian itu sudah keluar di berita. Di seluruh negeri ini orang sudah tahu. Bahwa kami ini ngeri sama kalian. Kami ini segan sama kalian. Kami ini takwi sama Anbo. Takwi gitu ya. Karena negeri ini semua takutlah sama kalian. Terus jawab dia, sebab kami dengar, ini ada beritanya udah sampai ke sana ya. Orang zaman dulu juga suka rumors ya. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air Tebrau dan di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Jadi berita tentang Laut Merah terbelah itu, masuk koran, masuk CNN, masuk BBC, semua berita itu menyebar kemana-mana. Mereka itu kejadian di Mesir, kejadian itu sampai ke tanah padang gurun, tapi ternyata di seluruh Yeriko berita ini tersebar. Dan dia ngomong itu Tuhan. Kenapa? Karena coba Tuhan yang bisa bikin begitu ya kan. Terus apa kata perempuan ini lagi? Dan apa yang telah kamu lakukan terhadap kedua raja orang Amori? Jadi ada dua tokoh politik yang kuat negerinya, raja orang Amori, yaitu Raja Sihon dan Raja Og. Itu yang dibunuh oleh si Joshua. Telah kamu tumpah. Jadi ada satu kerajaan yang kokoh.
mereka mau numpang lewat nggak dikasih, akhirnya dibunuh ya. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, ya Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan bumi di bawah. Jadi mau bilangnya, Tuhan yang lu sembah itu penguasa ya, penguasa di atas dan penguasa di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berilah kepadaku suatu tanda yang dapat kupercayai bahwa kamu akan membiarkan hidup aku, ibu, bapakku, saudara-saudaraku laki dan perempuan, dan semua orang pegawai-pegawai gua itu semua selamat nyawa kami dari melaut. Jadi perempuan ini ngomong, gua tahu loh, Tuhan lu tuh hebat. Tuhan lu tuh yang belak laut kan. Bahkan Raja Raja Sihon dan Og, raja besar ini ya, yang penguasa saat itu seperti mungkin Amerika Serikat lah gitu ya, itu pun bisa kau tumpah. Berarti kau ini kuat sekali. Dan karena kau kuat ya, tolong dah, gua kan udah lindungin lu, gua udah sembunyiin lu. Lu juga dong, boleh dong selamatin aku, mak bapakku, keluargaku, pegawaiku, semua orang yang percaya sama aku dalam rumahku selamat, boleh nggak? Terus mari kita dengarkan jawaban dua orang. Tapi kamu, sebelum saya masuk ke jawaban dua orang itu, pertanyaannya adalah, dari mana perempuan ini tahu bahwa ada berita yang begitu mengerikan bahwa tentang bangsa ini? Dari mana? Kan banyak orang dengar berita ya, misalnya ya, COVID itu bisa membunuh gitu. COVID itu mengerikan. Berapa banyak sih orang di Indonesia yang takut sama COVID? Zaman itu kan banyak orang keluar rumah nggak pakai masker juga sebelum zaman. Padahal udah dikasih tahu bisa membunuh. Wah, udah ada yang mati di Singapura, di mana. Orang tetap aja tuh keluar. Tetangganya mati pun tetap nggak takut kan, itu orang Indonesia kan. Kok bisa orang ini jauh dari mana-mana, jauh dari padang gurun, negaranya hebat gitu, kok negaranya kuat, kok bisa mereka takut gitu loh, kayak gemetar gitu loh dengerin, wih ada Tuhan begitu hebat loh, laut merahnya sampai kering, loh kok bisa ya, mereka tuh bisa takut segan itu dari mana? Ternyata mari kita buka di Keluaran 23 ayat 23 sampai 29. Tuhan sudah pernah ngomong sama Musa. Jadi ketika Musa masih hidup, Tuhan sudah ngomong sama Musa. Kita lihat ayatnya ya. Tuhan bilang gini, tetapi kamu ya beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Tuhan akan memberikan kamu roti makanan dan air minumanmu. Dan Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Jadi kamu setia sama Tuhan, kamu nggak kurang makan, nggak kurang minum, bahkan kamu nggak bakal sakit ya. Tidak ada lagi negerimu perempuan yang keguguran dan mandul. Nggak ada perempuan mandul. Semua melahirkan kayak kucing, cepet gitu beranaknya gitu ya. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Artinya apa? Jadi nggak gampang mati. Umur sicap lah mati. Batuk ya mati. Kena COVID mati. Apa mati? Kena demam berdarah mati. Enggak. Jadi kamu tuh tuanya tuh, matinya tuh tua gitu. Bukan mati karena sakit gitu. Terus dikatakan begini ayat 27 ya. Kengerian terhadap aku Tuhan akan kukirimkan mendahului engkau. Jadi sebelum lu tiba di negeri itu, jadi sebelum lu masuk ke negeri perjanjian, aku sudah bikin penduduk itu ngeri sama kamu. Jadi sebelum kamu tiba, aku sudah bikin orang segan sama kamu. Hebat ya? Coba kita pikir-pikir lagi. Pernah nggak dalam hidup kita ya, kita itu mau ngelamar kerja misalnya. Baru, kan orang nggak kenal kita kan. Kita baru datang duduk, baru aja interview. Wah, yang interview kita aja orang tuh sampai bisa menunjukkan rasa hormat buat kita. Suatu hari pernah terjadi, saya ini disalahpahamin lah ya kira-kira lah. Pokoknya tuh waktu itu zaman itu saya membidangi seksi sosial. Dan seksi sosial ini kerjanya lumayan banyak. Waktu itu sampai ke Batam, terus sukses. Jadi saya pikir, wah saya tergerak lagi untuk bekerja yang lebih besar lagi proyeknya untuk menjangkau umat-umat di Batam. Ketika itu tim di atas saya, bos saya tidak setuju. Jadi di frozen lah proyek itu gitu loh. Dan dalam kesedihan saya
saya merasa, aduh, seandainya saya bisa ngumpulin uang lebih, seandainya saya bisa ngumpulin baju bekas, seandainya saya bisa ngumpulin dokter, waduh banyaklah dalam pikiran saya. Aduh, seandainya saya bisa ini ya, saya bisa membawa berkat nih buat orang Batam yang di pendalaman kira-kira. Dan ketika saya baru berpikir, Tuhan utuslah saya mau loh Tuhan, utus saya mau. Saya ngomong ke satu orang, saya masih ingat sekali, saya ngomong sama ke satu orang. Saya curhat gitu loh. Aduh, aku pengen loh do something more, tetapi saya lagi dipersulit. Gimana ya? Orang ini yang tidak saya kenal langsung bilang, oke, I finance you, I support you. Lu jalanin deh ya, Tia, gue support lu. Dan dari satu orang, kedua orang, ketiga orang, jalan itu dibuka. Dan saya heran, kok bisa ya? Nah, pernah nggak teman-teman ngalamin gitu? Baru interview, orang nggak kenal kita, tapi orang itu bisa menghargai bakat kita, bisa sangat menghargai dan mempersilahkan. Nah, ini yang saya bilang, kengerian terhadap Tuhan itu dikirimkan mendahului kamu. Artinya gini, sometimes dalam hidup kita ya, bukan kebetulan. Kalau kita ketemu orang, terus lancar, lancar, lancar. Kita ketemu orang yang kita nggak kenal, tetapi kok orang ini bisa sayang sama kita. Bisa sampai kayaknya tuh buka jalan buat kita. Nah, saya mau kasih tahu, itulah yang namanya berkat datang dari Tuhan. Dan ini bukan kebetulan, tapi benar-benar ada yang merancang untuk itu. Sehingga ketika dua orang, siapa ini sebentar, dua orang pai ini datang untuk mendengar tentang negeri itu, yang mereka dengar itu luar biasa. Ternyata belum datang aja orang udah takut. Nah, dari mana rasa takut itu? Rasa takut itu sudah Tuhan kirim mendahului. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa lihat ya, Tuhan itu ikut campur dalam banyak hal. Bahkan dalam hal kengerian aja, Tuhan udah kirim-kirimkan, mendahului. Jadi ketika kita itu mau kerja, baru mau prospek orang, baru kepingin, aduh gue mau prospek orang inilah misalnya. Gue mau tender ini menang deh. Tahu-tahu ada jalan dibuka. Dan it's not you. It's about the God stand before you. Oke, terus saya tambahin lagi ayatnya, saya bacain lagi ya. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi. Dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Aku akan melepaskan tambuhan. Teman-teman harus tahu tambuhan itu apa ya. Tambuhan itu hornet. Jadi Tuhan akan bilang ini, aku akan melepaskan lebah. Jadi ketika orang Israel itu berperang, kesannya mereka maju bawa pedang gitu, naik kuda misalnya, gitu kan di film-film ya. Padahal sebenarnya di belakang itu ada lebah yang maju duluan. Sehingga musuhnya itu gampang dipancung dan mereka bisa menang. Kenapa? Karena sudah digigit sama lebah. Kan tanah terjadi itu tanah yang berlimpah susu dan madu. Sehingga banyak lebah. Dan lebah itu di bawah kontrol Tuhan. Dan kapan lebah itu bisa nggak orang kita tuh bisa ngelatih. Saya punya anjing, saya bisa panggil Cookie sini, Cookie come here, Cookie come here, Cookie sit down, Cookie bisa sit down. Saya bisa latih anjing. Ya kan kucing bisa lah, tikus ya mungkin bisa lah ya. Ada nggak orang bisa ngelatih lebah? Ada nggak orang bisa melatih uh, apa lebah, semut? Nggak ada kan, belalang nggak ada kan? Alam yang bisa menyuruh mereka. Dan siapa itu yang menguasai itu? Tuhan. Dan Tuhan bilang ini, aku akan melepaskan tambuhan mendahului engkau. Sehingga binatang-binatang itu akan menghalau orang Hewi, orang Kanan, orang Het di depanmu. Jadi Tuhan itu sampai duluan. Kalau teman-teman tahu ya, karena saya lagi Google, terus saya baru tahu di Amerika pesawat tempur untuk perang itu dinamakan Hornet. Dan kenapa dinamai Hornet itu dikasih ini? Karena diambil dari ayat ini. Ayat ini mengatakan bahwa ketika mereka perang, Tuhan kirim tambahan, kirim Hornet untuk maju dan berperang. Sehingga kesannya mereka lagi perang. Padahal, padahal sebenarnya Tuhan di belakang itu semua. Ayat 29. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun.
supaya negeri itu jangan sepi, tapi sedikit demi sedikit. Sekali lagi ya, dari mana dari mana ya orang di negeri itu bisa ngeri sama mereka. Padahal mereka itu kayak orang suaku ya, keluar dari hutan, keluar dari padang gurun, nggak ada apa-apanya. Masih pakai sendal yang sama ketika keluar dari Mesir. Masih pakai baju yang old fashion 40 tahun yang lalu. Ya, nggak keren banget gitu loh orang bangsa ini. Tetapi orang takut sama mereka, orang segan. Kenapa? Karena Tuhan mengirimkan kengerian mendahului mereka. So, buat teman-teman yang pernah merasa, kok gue jalannya dibukain Tuhan ya? Wah, bersyukurlah bahwa Tuhan memberkati. Oke, mari kita masuk lebih lanjut lagi ya. Tadi sampai mana ya? Oh, ini nih. Nah, ini. Sudah ya? Nah, mari kita lihat ya. Jawaban dua orang itu. Lanjut lagi, Joshua 2. Lalu jawab dua orang itu, kan si Tamar bilang gini, gue udah baik sama lu ya, lu tolong ya, baik juga sama gue. Jadi kalau gue selamatin lu berdua, lu selamatin aku, bapakku, emakku, omku, tante, AA, teteh, semua. Sampai pegawai-pegawai, semua lah, tetangga-tetangga yang mau ke sini percaya. Semua ya, all in ya. Nah, jawaban dua orang ini. Lalu jawab kedua orang itu kepada si Tamar. Nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini, apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumah itu letaknya di atas tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke gunung, supaya pengejar-pengejar itu jangan mendahului kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, supaya pengejar-pengejar itu kemudian pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalanan. Nah, teman-teman, perempuan ini pinter nggak? Pinter, pinter banget. Dia susun strategi. Mari kita lihat ya. Kemudian ketua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami kepadamu yang telah kau suruh kami iklarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini. Kenapa tali dari benang kirmizi? Karena ketika dia turunkan dua orang itu, dia pakai tali. Talinya warna kirmizi. Apa warna kirmizi? Kirmizi warna merah gitu loh. Jadi tali ini yang warnanya benang merah ini akan jadi tanda ya. Dan kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Tempat nih keluarin jendelanya kan, jendela rumahnya kan. Nah, tali ini lu lepas, tali warna kirmizi ini. Jadi ketahuan itulah rumah lu. Supaya nanti kalau kami bom semua satu kota ini, cuma rumah lu aja yang tidak kami bom, kira-kira gitu ya. Jadi ada talinya ya. Kau ikatkan pada jendela tempat engkau menuntun kami. Ayah, ibumu, saudaramu, AATT, harta keluargamu, semua kau kumpulkan dalam rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu, harus mereka sini menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah. Jadi yang dalam rumah lu selamat. Dan kami tidak bersalah. Tapi siapapun juga yang ada dalam rumahmu, jika tidak ada orang mencederainya, kamilah akan menanggungnya. Jadi dengan kata lain, ini tali warna kirmizi, ini tandanya. Jadi siapapun yang tinggal di rumah lu, AA, Tete, Mami, Papi, segala macam, selamat. Tapi kalau mereka keluar sendiri, mereka mati, gua nggak tanggung ya. Dan itulah tali itu diikat di jendela. Warnanya adalah kirmizi. Nah, teman-teman, bukan kebetulan saya menulis begini. Marilah baiklah berkara. Bentar ya. Walaupun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti bulu domba, ya kan? Dan sekalipun dosamu berwarna merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Kita sering dengar ini ya. Walaupun merah seperti kirmizi, bahwa semuanya akan Tuhan ubah. Satu rumah yang percaya Tuhan, satu rumah yang minta perlindungan dari Tuhan, satu rumah semua selamat. Nah, teman-teman, ini ya yang seperti ini ya, bukan kebetulan gitu loh. Perempuan ini pakai tali warna merah,
Bukan kebetulan perempuan ini pakai tanda yang warnanya merah. Sehingga warna merah itu buat orang Yahudi adalah dosa, lambang dosa, tetapi juga lambang bahwa Tuhan datang untuk orang berdosa. Dan inilah kain kirmizi, kan ada ayatnya. Kalau engkau percaya, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Wow. Dan perempuan ini, yang istimewa ini, perempuan ini, kita nggak tahu ya kenapa dia jadi pelacur. We don't know. Apakah sistem, apakah ya nggak tahu, kalau orang lahir di keluarga seperti itu ya jadi seperti itulah kali ya. Saya sering nonton film yang ada film di Netflix, ceritanya dia ini pelacur karena mamanya pelacur. Dia tinggal di rumah pelacur dari kecil dan setelah besar dia dipaksa menjadi pelacur. Walaupun dia ditaksir orang, dia dikejar-kejar seumur hidup harus jadi pelacur. Jadi ada satu sistem yang membelenggu dia. Perempuan ini hidup dalam sebuah sistem. We don't know. Apakah dia happy apa enggak jadi pelacur? We don't know. Nggak bisa ceritakan. Perempuan ini mendengar tentang bahwa bangsa Yahudi ini bangsa yang punya Tuhan. Dan Tuhannya Tuhan yang hebat. Dia sudah dengar. Dan dia sudah dengar betapa dahsyatnya Tuhan itu. Ya kan? Semua orang tahu. Natalan itu bukan Santa Claus yang lahir. Nggak ada orang melahirkan hari ulang tahun Santa Claus di Desember. Ada. Orang tahu ada Yesus, Sang Juru Selamat yang lahir. Tapi tidak semua orang memberi diri menjadi bagian dari kekristenan itu, ya kan? Seluruh kota tahu tentang orang Yahudi ini dilindungi. Seluruh kota, bahkan rajanya pun tahu. Kalau pelacur aja tahu, apalagi raja tahu pasti ya. Tetapi apakah mereka mencari perlindungan di dalam Allah yang bisa berkarya itu? Enggak semua orang. Buktinya si raja ini dengar, tahu, pengetahuannya sama dengan pelacur ini. Tapi reaksinya berbeda. Apa yang terjadi? Malah dia mau bunuh orang itu supaya apa yang menjadi kepercayaan dia tetap terjadi. Kepercayaan Tuhan atau orang itu tidak terjadi. Jadi gini loh, semua orang di kota itu tahu Allahnya orang Yahudi itu Allah yang hebat. Tapi apakah semua orang di kota itu mencari keselamatan Allahnya? Tidak, ya kan? Tetapi perempuan ini melihat sebuah opportunity. Ya kan, sebenarnya perempuan ini juga mengkhianati bangsa dia kan. Tapi dia tahu bangsa ini tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya dalam nama orang Yahudi. Dan dia die-die mau jadi orang Yahudi. Dan ketika dia melihat kesempatan itu, dia mengambil resiko. Yaitu berbuat baik untuk orang Yahudi itu supaya Aku jadi ragu. oh. Oke. Nah, teman-teman, singkat cerita, ya kita tahu kisahnya. Kita tahu kisahnya kedua pengintai itu pulang, lapor kepada si Joshua, dan mereka lapor bahwa ada perempuan yang menyelamatkan dia. Dan perempuan itu namanya Tamar. Dan dia, dua orang itu sudah janji sama si Tamar bahwa dia dan keluarganya akan selamat dengan cara pakai kain merah itu. Dan sudah sesuai dengan perjanjian, cuma dia dan seisi rumahnya yang selamat. Sehingga Joshua bilang, oke. Oleh karena itu habis itu mereka sunatan, mereka itu makan mana yang terakhir, dan setelah itu Tuhan bicara sama Joshua, Tuhan kasih dia penglihatan yang besar. Teman-teman nanti baca sendiri ya. Sampai Joshua 6, nanti Joshua melihat tembok yang begitu besar, Joshua-nya keder, tetapi Tuhan bilang, kelilingin. Pokoknya kalau kamu lihat masalah besar, belajar dari tembok Yerusalem. Kalau kamu lihat Tuhan rasanya janjiin saya masa depan yang gemilang, tetapi depan saya ada tembok yang besar. Ingat kisah Yeriko ini. Maka jangan lihatin tembok itu seperti tembok. Lihatlah Tuhan yang berkarya di belakang tembok itu. Makanya Joshua dikasih, kamu jalan keliling, nggak usah komplain, don't say anything, just keep quiet, kelilingin aja. Jika kamu hadapin masalah besar, jangan komplain, diam. Di dalam hatimu,
ngomong, Tuhan kau sanggup, Tuhan kau sanggup, Tuhan kau sanggup. Tapi mulutnya mingkem. Kenyataannya nggak bisa, nggak apa-apa. Tuhan kau sanggup. Kelilingin, kelilingin, keliling-keliling. Hari ketujuh, bersorak-soraklah. Apa yang mau disorak ya? Orang temboknya gede gitu loh. Dan setiap hari mereka keliling-keliling, diejek-ejek, dibully sama orang-orang di tembok. Mungkin dilempar-lemparin pete atau lemparin apa gitu ya. Dikata-katain. Dia denger tuh omongan, nih orang gila kali keliling-keliling. Tapi mereka tetap setia. Yang di depan itu bawa bawa pikul pikul apa ya, pikul namanya the Art of Covenant. Mereka keliling ya, keliling diam-diam. Dan hari ketujuh mereka bersorak-sorai menyembah Tuhan. Nggak usah dilihat lagi tembok itu, tapi bersorak bahwa Tuhan sanggup. Apa yang terjadi? Teriakan mereka membuat tembok itu pecah, luluh lantak. Nggak usah pakai tenaga apapun, hancur sehancur-hancurnya. Dan Tuhan tuh setia nggak? Setia. Tuhan itu bisa nggak orang Yahudi ini sambil berjalan terus ngomong ya, pokoknya yang ada talinya itu jangan dirontokin gitu. Nggak, kan mereka nggak, mereka tahu janjinya tuh sama Tuhan gitu loh. Dan memang satu tembok itu hancur babak belur, negeri itu pecah berantakan, cuman tembok yang ditinggalin oleh Tamar itu nggak apa-apa dan nggak mati. Hebat ya. Nah itu Tuhan. Nanti akhir zaman teman-teman. Dan namanya Rahab. Oh Rahab, gue salah ya? Salah ya? Oh, gua salah kah dari tadi? Iya, dari tadi ngomong Tamar harusnya Rahab. Oh, Rahab. Ya. Oke, oke, oke. Salah, salah, salah. Rahab, Rahab. Nah, terus aku mau ngomong begini, jadi lupa lagi. Nah, eh, ketika tembok ini pecah gitu ya, tembok ini hancur, ya, Rahab ini selamat, dia satu keluarga. Teman-teman, gue mau ngomong jadi lupa lagi, saking serunya. Oke, bentar. Eh, bentar, gue mau ngomong apa ya? Oke, gini. Alkitab jawab ngomong gini, ketika satu orang percaya, maka engkau dan seisi rumahmu selamat. Rahab ini, ketika dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhannya orang Yahudi, Tuhan yang dia dengar hebat itu, Tuhan yang dia dengar itu luar biasa. Dia dan seisi rumahnya diam saja setiap hari, dan dia berusaha convince mak bapaknya semua untuk percaya sama Tuhan ini. Padahal satu kota nggak ada yang percaya. Gampang apa susah? Pasti susah. Untuk diam dalam rumah ini nggak keluar ketika mereka 7 hari berputar-putar, susah atau gampang? Pasti susah, karena nggak ada bukti kan. Tapi dia bisa convince mereka. Diam dalam rumah, percaya saja, dan hari ketujuh terjadi kedahsyatan. Dan Rahab itu bersama keluarganya selamat. Luar biasa ya. Perempuan yang pelacur. Entah sistemnya, entah apanya, dia seperti itu. Apakah dia bangga dengan hidupnya apa enggak, kita tidak tahu, karena nggak diceritain. Tetapi ketika dia melihat opportunity, bahwa nasibnya bisa berubah. Ketika dia melihat bahwa ini nih, ini nih. Sesuatu yang bisa membuat gua keluar dari ke sistem yang dia alamin sekarang. Dan itu dia percayai. Dan dia mengambil resiko loh. Dia itu menyelamatkan 2 orang itu. Kalau ketahuan raja kota, bisa dipancung dia. Tapi dia ambil resiko. Kenapa? Dia nggak memilih kepada sesuatu yang dia percaya dan dia mendengar dan dia mau follow dan dia bayar harga untuk itu dan dia make decision dan dia bikin action. Dan apa yang terjadi? Kita tahu berikutnya si Rahab ini nanti menikah dengan Salmon. Gampang ya nama suaminya, Salmon, gampang diingat. Salmon ini dengan Rahab nanti punya anak namanya Boaz. Boaz inilah nanti yang menjadi suami daripada Ruth. Sehingga nanti Ruth dan Boaz menghasilkan satu anak yang namanya Obed. Siapa itu Obed? Obed ini adalah engkong daripada si Daud. Hebat kan? Si Rahab ini
walaupun dia pelacur, Rehab the harlot, dia pelacur, ya, dia orang Kanaan, dia orang dari kota besar, ya, metropolitan, tetapi dia mendengar kabar keselamatan itu. Dan dia tahu Tuhannya orang Yahudi itu dahsyat. Dia tahu bahwa Tuhannya ini yang membuka laut. Tuhannya ini yang membuat umatnya selamat 40 tahun. Oh, pokoknya dia udah dengar hebatnya Tuhan itu. Dan dia mau. Dan dia mengambil keputusan untuk mau selamat dan masuk dalam karya keselamatan itu. Dan ketika dia berani memilih, make decision, dia make decision dan yang menghasilkan hidupnya berubah. Yakobus ayat 2, 24 bilang, jika kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan karena iman. Jadi iman saja nggak cukup, teman-teman. Harus berani mengambil keputusan. Dan setiap keputusan harus disertai dengan perbuatan. Dan perbuatan itu yang menentukan nasib kita di masa depan. Dan aku baca ayat 25. Dan bukankah demikian juga dengan Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus bilang bahwa iman saja nggak cukup. Jangan cuma berdoa saja, nggak cukup. Harus disertai dengan perbuatan. Dan sebelum berbuat tentu kita harus bikin keputusan. Saya cuma mau bilang begini, teman-teman. Mungkin ada teman-teman di sini yang punya masalah. Rasanya itu seperti di dalam tembok. Kita masalahnya mungkin seperti si Rahab, terperangkap dalam sebuah sistem yang kita nggak bisa lepas. Masuk dalam sebuah perkawinan yang mungkin toksik. Masuk ke dalam sebuah pergumulan yang mungkin toksik, mungkin masuk dalam kantor, rasanya nggak punya karir lagi, punya punya permasalahan yang rasanya mentok, nggak punya jalan keluar. Mari kita belajar seperti Rahab, melihat sebuah opportunity, melihat sebuah jalan keluar, bahwa aku bisa selamat. Aku dan seisi rumahku bisa selamat. Caranya, I trusting God. Then when I trusting God, I do something for the Lord. Aku berani mengambil resiko. Melayani Tuhan, saya berani ambil resiko untuk masuk ke dalam pelayanan yang tahun depan mungkin lebih apa, adventurous ini loh, teman-teman. Banyak orang itu beraninya mainnya di zona aman. Oh, zona aman. Oh, pokoknya gue dan keluarga gue aja dah. Yang lain gue nggak mau tahu. Me and my Jerusalem, me and my Jerusalem, selalu begitu. Ketika orang dikasih tugas pelayanan, tugas menjadi ini, jadi orang nggak mau keluar dari zona nyaman. Karena dengan alasan, saya masih ingat dulu waktu itu pernah pemilihan ketua apa. Semua orang diwawancarain, pastor mau nggak jadi ketua persekutuan atau ketua apa? Semua jawabannya no, pastor. Saya mau urus Yerusalem saya mau urus Yerusalem saya. Semua orang maunya itu safe ya itulah corner zaman. Waktu giliran saya ditanya, gua nggak mau jawabannya kayaknya copycat banget ya, urus Yerusalem. Memangnya nggak ada jawaban lain kah? Dan ketika itu saya tiba-tiba sek di kepala saya. Jadilah saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Banyak dari kita setia sama keluarga. Banyak dari kita ngurus keluarga. Betul, itu bagus banget, sangat bagus. Tetapi bukan berarti setelah kita urus Yerusalem kita di situ terus sampai mati. Kadang-kadang Tuhan suruh kita melangkah lagi lebih jauh, masuk ke Yudea, masuk ke lingkungan kita, mulai pelayanan, mulai penginjilan, berani ambil risiko, berani bayar harga, berani pakai tali merah, menurunkan orang, berani berkorban lebih.
Dan ketika kamu berkorban lebih buat Tuhan, nggak ada yang kembali sia-sia. Firman Tuhan bilang begini ya, kalau sampai kamu memberikan segelas air putih saja kepada salah satu hambaku, kamu tidak akan pernah kehilangan upah kamu. Jadi teman-teman sekali lagi, jangan pernah cuman me and my family, me and my Jerusalem, stop. Berani ambil resiko, pasang tali merah, keluarkan tali merah tuh. Pakai resiko, ya kan, resiko lah, namanya orang pelayanan resiko lah. Mana ada sih orang pelayanan semuanya dipuji, smooth. Itu bukan pelayanan lah teman-teman. Kalau betul-betul mau melayani, pasti ada keringet, pasti ada air mata, pasti ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi sekali lagi, ketika kamu berani mengeluarkan tali merah, kirmizi, berkorban buat Tuhan, ya, ada yang dikorbankan, Tuhan juga tidak tinggal diam. Kamu dan seisi rumahmu pasti selamat. So teman-teman, saya sampai di mana tadi? Oke. Kesimpulannya, Rahab itu memang profesi pelacur, tapi pelacur hebat, cerdas, pinter, gitu. Perempuan smart, orang yang mendengar tentang Tuhannya orang Yahudi. Keluar. Kemana? Nggak bisa di mute. Halo? Tante Hedi di mute dulu, Tante Hedi. Nah, oke ya. Nah, dia itu tahu, dengar, dan dia mau berani ambil risiko, mau mengubah nasibnya, nasib dia dan seluruh keluarganya. Oleh karena itu dia bayar harga. Dia bayar harga dengan apa? Dia berani mengambil keputusan dan mengambil sebuah tindakan yang cukup nekat, sangat nekat waktu itu. Dan karena perbuatannya itu ada hitung-hitungannya dia. Dia ngomong sama orang ini, kalau aku berbuat ramah terhadap engkau, kau juga jangan lupa ya terhadap aku. Pinter dia. Dia nyelamatin 2 orang, tapi dia minta seisi rumahnya selamat. Luar biasa. Nggak tahu seisi rumahnya berapa orang. Ya kan? Namanya setelah itu dicatat dalam silsilah Daud. 1 orang selamat, maka seisi rumahnya selamat. Percayalah pada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jangan takut teman-teman kalau sampai keluarin tali kirmizi dalam hidupmu. Berani ambil resiko, berani menampung orang, berani untuk berkorban. Percayalah, Tuhan yang sama tidak pernah mengembalikan segelas air jadi segelas. Tuhan yang sama mengembalikan berlipat kali ganda. Cuma 2 orang yang diselamatkan, tetapi Tuhan bayar dia seisi rumahnya selamat. Bahkan cuma bukan selamat loh. Satu keluarga tuh nggak ada yang lecet. Rumahnya masih utuh, temboknya masih utuh dalam satu. Kita sering lihat ilustrasinya, temboknya utuh, mereka keluar selamat dan dia dapat apa ya? Dikawinin loh, dikawinin. Jadi perempuan baik-baik loh. Padahal dia itu pelacur. Dia dikawinin, punya status, dan kawin dengan Salmon. Keturunannya orang Yehuda. Keturunan Yehuda loh, wow. Jadi keturunan orang pilihan. Dan dia bisa jadi neneknya Yesus. Jadi ketika dia berani ambil resiko, Tuhan balesnya nggak kira-kira. So buat teman-teman yang mungkin tahun ini, sepanjang tahun ini melayani dan merasa mentok, merasa kerja di kantor, aduh mentok juga karirnya. Merasa yang rezekinya, aduh mentok ketemu tembok Yeriko. Yang merasa perjalanannya itu membosankan tahun ini. Sepertinya itu tembok ketemu tembok. Saya mau kasih tahu, this is the year end. Saya cuman sebagai hamba Tuhan, I'm telling myself also, don't give up. Keep praying, keep believing. Mungkin ada tembok Yeriko, tetapi percayalah teman-teman, ketika kita berani ambil decision, ketika kita berani berbuat lebih buat Tuhan, Tuhan yang sama tidak pernah tinggal diam.
Mungkin ada tembok-tembok yang udah gue kelilingin 5-6 kali. Sama aja nggak ada jawaban. Don't be disheartened. Continue move on. Continue percaya. Continue believing. Waktunya waktu Tuhan. Nah, teman-teman, akhirnya udah mau kelar ini, udah sampai. Iya loh, ini kok nggak bisa keluar sih suaranya padahal. Aduh. Ini sudah tak buka loh. Oh, Tante Hedi lagi. Oke, kesimpulan. Ya, simpulan. Destiny is by choice what we make today. Kalau mau nasib kita berubah, kita mesti menentukan pilihan hari ini. Pilih untuk percaya pada pikiran kita sendiri. Pilih percaya pada kata berita CNN dan sebagainya. Atau percaya dengan kabar gembira bahwa Tuhan sanggup. Tuhan yang sama pasti sanggup. Kalau Tuhan yang sama kerja buat Rahab, Tuhan yang sama juga akan kerja buat kita. Kalau kita memilih tetap percaya, tetap tinggal di tembok, tetap setia kelilingi tembok kita, maka waktunya Tuhan ada sorak-sorak kemenangan. Story of Rahab itu story about redemption, faith, transformation, ya kan? Ini cerita tentang perempuan dari pelacur loh, sampai akhirnya jadi bini pejabat, bini orang baik-baik, dan akhirnya jadi salah satu ancestor-nya Yesus. Wow, wow, ketika dia berani ambil resiko. Jadi teman-teman, semoga tahun depan teman-teman nggak cuma me and my family, me and my Jerusalem. Mari kita berani keluar lebih jauh lagi, melayani Tuhan sampai ke Yudea, sampai ke orang lingkungan kita. Nggak semua orang disuruh ke Samaria, tidak semua orang. Tetapi hampir pasti kita disuruh keluar rumah. Pergilah, berbuah, do something for others, oke? Mari kita dengar, percaya, serahkan hidup kita dan keluarga kita pada Yesus, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan membatasi God grace. Ketika Tuhan berkarya luar biasa. Oleh karena itu, setiap tetes air mata kita, setiap perjuangan kita, setiap tali kirmisi yang kita turunkan, tidak akan kembali sia-sia. Tuhan memberkati, semoga jadi berkat. Thank you so much. Macam mana stopnya? Nah, stop.